next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Yuk kita langsung latihan contoh soal di gelombang berjalan gitu ya. Nah, satu soal aja tapi agak panjang karena A, B, C, D ini bukan pilihan ganda ya, tapi soal ya. Oke, sebuah gelombang merambat ke arah sumbu X positif dengan kecepatan rambat 5 meter per sekon. Frekuensinya 10 Hz dan amplitudenya itu 2 cm. Jika asal getaran telah bergetar selama 2/3 second dengan arah getaran pertamanya ke bawah, oke, tentukan yang A, persamaan umum gelombang, B, kecepatan dan percepatan partikel di titik X. Oke, itu ada angkanya, sudut fase sama fase dan beda fase. Oke, kita langsung aja diketahui dulu ya, biar nggak kelamaan. Kecepatan rambat itu berarti cepat rambat alias V ya, 5 meter per second, frekuensi itu F. Kemudian amplitudo itu A, masih senti nggak masalah, karena nanti bisa menyesuaikan untuk satuannya si Y, V, dan A. Kemudian jika asal getaran berarti ini T ya. Oke, kita akan jawab langsung ke yang A. Nah, persamaan umum gelombang itu apa? Y sama dengan asin ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa minus ya? Karena di sini arahnya sumbu X positif, berarti ke kanan minus. Kemudian arah getaran pertama ke bawah, nanti A-nya berarti negatif ya. Berarti di sini negatif 2 nih, udah ada tulisannya. Berarti tinggal tulisin tuh ya. Kita harus cari dulu si omeganya. Omega itu 2πf, jadi kita dapat 2pi dikali frekuensinya adalah 10. So 20pi ya, radian per second. T-nya biarin, K-nya apa? K itu hubungannya sama lambda, cuma di sini nggak ada lambda, aku bisa make V sama dengan omega per K ya. Jadi omega per K, omega itu apa? Udah ada ya, 20pi, V-nya 5 ya, ini 5 meter per second. So kita dapat 4 ya. Ya 4 pi rad per meter. Oke, karena ini dapat kita keep dulu, tinggal masukin ke sumbu Y, ke simpangan ya, posisi ya. So kita dapat min 2 sin ini. Kalau ini satuannya dalam senti ya, tinggal masukin. Tapi kalau kita pengen meter, 2-nya silahkan diubah ke meter. Tinggal 0,02. Yang di dalam jangan diubah-ubah ya, karena di dalam itu radian satuannya udah wajib fardu ain SI ya. Oke, ini dalam meter. Selesai deh, itu yang A. Kita akan lanjut ke yang kedua. Oke, kalau yang kedua di sini kecepatan dan percepatan partikel ya, sehingga kita dapat tadi ini yang diketahui tadi, aku tulis lagi. Kemudian yang A kita jawab ya, kecepatan itu adalah V A omega cos dalam kurung, sehingga A-nya masukin min 2. Aku take yang meter, kenapa? Karena ini X-nya meter, it's okay gitu ya. Kemudian omeganya masukin, tinggal dimasukin, omeganya tadi udah tahu, K-nya udah tahu, T-nya 2/3 dari soal, kemudian X-nya ada di 0,5. Nah ini tinggal ngitung, 20 kali 2, 40/3 pi, yang ini berarti min 2 pi ya, yang depan 4, 0,04. Oke, nah ini kita hitung, 2 pi biar jadi 3 berarti 6 pi ya, 40 kurangi 6 berarti 34. Oke, cara menghitung ini gimana sih gitu ya, cara menghitung yang ini silakan kita bagi 3 dulu ya, karena dibagi 3 itu hasilnya 10 pi ditambah 4 pi per 3, benar? Nah 10 pi itu sebenarnya dia balik, jadi kalau kayak lingkaran itu dari sini kemudian muter 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, balik lagi ke 0 ya untuk 10 pi. Jadi kayak 10 pi nya tuh nggak guna, akhirnya ini sama kayak cos 4 pi per 3 atau 240. Oke, hati-hati ya, silakan kalian perhatikan benar-benar ya. Kemudian cos 240 itu kuadran 3 negatif, sama kayak cos 60 tapi negatif, berarti min setengah ya. Hasilnya min positif, berarti 0,2 pi meter per second. Oke, itu sih kecepatannya. Untuk yang percepatannya sama aja sebenarnya, cuma rumusnya aja yang min A omega kuadrat sin dalam kurung ya. Sehingga aku nulisin, A-nya masukin, omeganya dikuadratin, dalam kurungnya sama persis nih ya. Oke, tinggal kita masukin sinnya sama.
So ini 34 per pi per 3, caranya sama kayak ini, jadi 10 pi, jadi tinggal 240, sin 240 itu juga negatif karena di kuadrat dan 3, kemudian sama kayak sin 60 ya, berarti setengah akar 3 tapi negatif. Oke, kita masukin berarti hasilnya coret-coret 4 pi kuadrat akar 3, tapi minus m per second kuadrat. Y itu yang B ya. Untuk yang C kita lanjut ke sudut fase ya. Sudut fase itu adalah theta ya. Karena kita mau nyari theta, kamu udah tahu lah. Tadi kan kalau theta itu adalah semua yang di dalam kurung gitu ya. Yang ada di dalam kurung. Artinya theta itu sama dengan 20 pi T min 4 pi X. Tinggal masukin T-nya 2 per 3. X-nya adalah 0,5 ya. Alias si 34 pi per 3 rata tadi ya. Nah kalau ini jangan diubah-ubah. Karena kita tidak mau mengkalkulasikan si sin atau cos. Jadi tetap 34 pi per 3. Untuk fasenya bagaimana? Kalau kita udah tahu sudut fase tinggal dibagi 2 pi aja gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 17 per 3 ya karena dibagi 2. Nggak ada pi-nya dan tidak ada satuan. Oke. Kita lanjut ke soal yang terakhir yaitu beda fase. Nah kalau beda fase ya udah ya. Tadi udah tahu beda fase itu delta pi. Delta pi adalah delta X per lambda. Nah lambdanya ada nggak? Kagak ada. Kita harus nyari dulu ya, lambda itu adalah V lambda F. Nah ini ada di bagian gelombang mekanik ya kemarin. So kita dapat V-nya 5, lambdanya wallahu alam, F-nya 10 ya. Sehingga kita dapat 5 per 10 atau setengah. Nah kita masukin ke sini. Delta pi sama dengan delta X-nya berapa? X2 min X1. 0,75 kurangi 0,25 ya, berarti dibagi setengah. Ini kurang ini setengah dibagi setengah 1 ya. Dan gak ada satuannya. Oke, itu tadi contoh soal tentang si gelombang berjalan. Maybe next week kita akan latihan soal lagi buat gelombang berjalan. Sekalian belajar tentang gelombang stasioner kayak gitu ya. So, see you next time. Sehat selalu dimanapun kalian berada. Jangan lupa 3M ya. Biar kita selalu sehat gitu ya. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.